subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada ceritanya. Lagu timbangan malaikat yang menjaga suruh mikul aras itu fasakul alaihim, keberatan, merasa keberatan malaikat menjaga atau memikul aras. Berat ya Allah, kata malaikat. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berkata kepada malaikat, PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, diberi berkah rezeki lancar, tambah kata barokah, diberi berkah usahane lancar, tambah maju, dan diberi berkah dilindungi dari segala bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga segala tujuannya diparingi diijabah kabeh, diparingi sukses dan diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah, paringi anak turune dari anak solih solihah, derajatnya mulia-mulia, diparingi aman selamat bahagia wonten ing jalan akhirat, amin Allahumma amin. Niki wonten sing lagi sakit kangge ini istri Kang Agus namanya sinten? Istri Kang Agus istri namanya sinten? Kalian Ruayana binti binti lanang emang Pak? Oh binti Bapak Saleh. Ruayana ya. Istri Kang Agus, Ibu Ruayana binti Bapak Soleh lan ugi elim. Niku rawa gatel dikala kura apa sakit juga ugi parigi istri Kang Agus dan elim rawa gatel jadi berparigi enggal diangkat penyakitnya sehat kembali dan jadi wong kang istiqomah dalam menjalankan ibadah dan jadi orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada suami, menghormati suami, sebab surganya wong wadon lan wong lanang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus mali kanggo Bapak Nawawi. Bapak Nawawi lagi sakit, yang didoakan ngeterbo mau kan boten sakit, boten kesak juga. Mungkin buat hari ini Pak Nawawi suaminya Ibu Asia sing biasa di Asia hadir terus karena suaminya juga lagi sakit. Mungkin hari ini Pak Nawawi diangkat penyakitnya sehat kembali sehingga bisa rutinitas istiqomah setiap Rebo, manakibi dan lain-lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin safil 'ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin safil 'ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, mugi-mugi istrine Kang Agus terus Nang Elin
Terus Pak Nawawi sing lagi pada sakit, berkah sholawat sapi berarti datang Kanjeng Nabi Muhammad dan siri-siri sholawat sapi sehingga Allah mengangkat penyakitnya dan tinggal sembuh kembali, sehat kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafsirul Khazin. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala. Riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas anhuma radhiyallahu anhuma annahu qala. Ibnu Abbas mengatakan lamma khalaqallahu ta'ala al-'arsya amara hamalatal 'arsy bi hamalihi fasaqul 'alaihim. Riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan Allah menciptakan aras. Ketika Allah menciptakan aras, Allah perintah kepada malaikat yang menjaga aras. Malaikat yang menjaga aras itu ada 4. Jadi samping kanan, samping kiri, sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Aras itu sangat besar, melebihi langit 7, bumi 7. Besarnya aras luar biasa besar. Letaknya di mana ya? Allah yang tahu. Rasulullah yang sudah Mi'raj ke sana yang tahu. Selainnya Rasulullah tidak ada tahu. Tidak yang tahu kecuali malaikat yang jaga aras. Malaikat lain pun tidak ada yang tahu. Kecuali malaikat yang menjaga aras. Besarnya luar biasa. Amaro hamalatul arsy bihamlihi fasaqul alaihi. Setelah Allah menciptakan aras, Allah memerintahkan malaikat yang menjaga aras dengan memikul atau supaya malaikat yang menjaga aras ini memikul aras. Jadi dipikul oleh malaikat 4. Fasaqul alaihim. Setelah dipikul oleh malaikat aras yang besarnya luar biasa begitu, langit 7 belum ada apa-apanya. Aras diciptakan oleh Allah. Dan paling awal setelah kolam Lauh Mahfud diciptakan, terus aras. Langit bumi belakangan, masih duluan aras diciptakan. Nah, diciptakan oleh Allah aras ini. Malaikat yang menjaga disuruh mikul aras itu fasaqul alaihim, keberatan, merasa keberatan malaikat menjaga atau memikul aras. Berat ya Allah ya, kata malaikat. Faqala Allah Ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada malaikat yang mikul aras itu, Ulu subhanallah. Wahai malaikat, bacalah subhanallah. Perintah oleh Allah. Jadi sampean bakalan gawa waktu berat kah? Ya baca subhanallah, enteng kan. Harus berkuncinya ya. Ternyata subhanallah itu luar biasa, sehingga lamun mindah masjid bisa pindah. Bahasane ilmu ini Gusti Allah kalah kasih ngangel. Lamun Gusti Pai, lah itu terus dipai tetap berat. Dipai kan mau malaikat Gusti Pai. Kula sampean turun dipai ya tetap. Tapi lamun Gusti Pai masjid mencang di kita umpama nih pinggir Kang itu ya bisa saja. Lamun Gusti Pai pindah di pinggirane Kang Hamid ya bisa saja. Pindah di pinggirane Kang Opik ya bisa saja. Tapi bakal Gusti Pai Gusti Allah pindah di pinggirane ampun ya bisa bae. Atau dipindah dengan Kang Asep ya bisa. Nah itu tapi lamun wis oli ridone Gusti malaikat baula sampai beratnya jadi malaikat subhanallah. Nah, setelah diperintah baca subhanallah, nah terus diperintah subhanallah, faqalatil malaikatu subhanallah. Kemudian malaikat langsung mengucapkan subhanallah apa yang diperintahkan oleh Allah. Fasahul alhamdu alaihim. Akhirnya merasa ringan enteng kayak megang kapuk mawon. Oh, entengnya lu, fasahul ringan mudah banget. Apapun yang dianggap berat oleh hamba ini, kalau Allah sudah ridho dan menghendaki, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Makanya jangan menganggap berat sebelum kita memohon kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Insya Allah nanti diringankan beban apapun. Nah ini contohnya malaikat ini berat. Faja'alu yaqulu tulad dahri. Kemudian para malaikat yang menjaga aras, 4 malaikat itu
Berkata, yaqulu, dan ini menjaga aras atau memikul aras itu selamanya. Malaikat kalau diperintah Allah mikul saja. Ruku saja, sujud saja. Malaikat begitu, nggak bangun selagi belum diperintah suruh bangun. Faja'alu yaqulu tulat dahri. Sedawali tahun selamanya. Nah, selamanya sebelum diperintahkan yang lain oleh Allah. Fasahula alhamdu alaihim, ringan ternyata sesudah membaca subhanallah. Faja'alu yaqulu tulat dahri, terus selamanya memikul itu. Sambil baca, mikul sambil terus subhanallah terus ya. Jadi sambil mikul sambil mengucap subhanallah terus, enggak berhenti kayak begitu. Iya, subhanallah itu maha suci Allah. Ai usabbihu subhanallah. Tafsirannya ai usabbihu subhanallah. Nucaakan isun kelawan maha suci Gusti Allah. Subhanallah itu masdar tapi simbol mustalib. Lanu. Wa qalatil malaikatu subhanallah fasahul alhamdu alaihi faja'alu yaqulu tulad dahrisa. Sambil mikul baca subhanallah terus empat-empatnya malaikat mikul semua. Subhanallah ila an khalaqallahu taala Adam, sampai mengucapkan subhanallah sambil mikul aras sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Belakangan Nabi Adam diciptakan belakangan, sesudah diciptakan langit dan bumi. Nah, aras sebelum diciptakan itu Allah menciptakan kolam dulu. Kolam itu apa? Pulpen terus diciptakan lauh itu apa? Papan untuk mencatat. Diperintah kolam. Jadi udah usah malaikat sing nyatet dari Raqib Atid dia beda mana. Raqib Atid itu kan jadi tim Indonesia ben gue apa namanya dia pembantu mana satu malah malaikat dia kontak 10 malaikat 10 sing siji dia 10 mani kali ini tumbuh ya juta-jutaan ada yang kasih keliwat wong lakoni bagus langsung sudah kecatat kabeh malaikat Raqib gue pembantu 10 sing siji-sijine dari 10 niki duwe ini 10 berarti 100 lah sing 100 duwe niki sedine 10 10.000 sing 1000 duwe siji ya kira 10.000 ya sampai terus. Nah, makanya lah kasih kali tapi itu beda dengan kolam dan lauh. Allah perintahkan kolam catat. Ya kolam ini catat sendiri. Iki wong kin rezekine akeh, kin rezekine seret, kin rezekine laris, kin dadi wong sukses, kin dadi lah niku catet dhewe. Itu perintah itu bagian kolam. Jadi orang malaikat. Konten perintahnya. Oleh kayak niki sudah diperintahkan masing-masing setelah diciptakan Allah. Dan setelah Allah menciptakan kolam, nur itu nur cahaya diciptakan oleh Allah itu. Makanya nur Muhammad itu paling awal. Seluruh dunia akhirat ini diciptakan oleh Allah menciptakan nur Muhammad dulu, terus semua diciptakan dari nur Muhammad. Iya manusia, jin, malaikat, semua itu dari nur Muhammad semua. Jadi awal-awal nur Muhammad dulu. Kita kan sampai tekanin angin, tekanin geni ini pun sepretane nur Muhammad. Neraka nur Muhammad, surga ya nur Muhammad. Abe langit bumi saya sini ya nur Muhammad kabeh. Jadi paling awal nur Muhammad diciptakan. Nah, diciptakan malaikat 4 ini yang menjaga aras, baca subhanallah sambil mikul. Sampai Allah menciptakan ila an khalaqallahu taala Adam alaihissalam. Sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqa Adam alaihi salam wa atasa wa alhamahu Allah taala qaula alhamdulillah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wujud manusia, diciptakan dari tanah dan air. Setelah diciptakan langsung wahid, kebris. Nabi Adam langsung wahid. Wahid itu. Jadi bakal wahid sepisan itu pluh. Awas, bakal wahid sepisan arahnya rezeki. Bakal sawasine makane diperintah di Gusti Allah Nabi Adam setelah diciptakan terus wahid. Ngoten kan. Niku sanes flu atau sanes penyakit. Engko bakal pindo ping 3 ya iki nandakan. Bakal sepisan baca alhamdulillah. Mulai Gusti Allah perintah Nabi Adam dari Gusti Allah.
Allah perintah kepada Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam diciptakan langsung wa atosa wa alhamahu. Wahin, atosa itu wahin, gabris. Nah, Allah wa alhamahu, Allah Ta'ala, Allah memberi tahu ataupun memberi ilham, memberitahu kepada Nabi Adam. Adam, kaulah alhamdulillah, ucaplah alhamdulillah. Berarti rezeki dari bawahin sepisah ku rezeki, makanya alhamdulillah. Sampai kalau rezeki alhamdulillah itu subhanallah. Anak beli subhanallah. Kan malah mau ke subhanallah tambah kuat, berarti rezekinya kan tambah gede. Tapi beda. Tetap alhamdulillah. Nah ini gini Mas. Jadi kalau disambung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada cerita deh. Ada ceritanya. Lagu timbangan langit bumi seisine masih gede macam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Macam sepisan karo langit dan bumi pitu-pitu niki masih beratan pun timbangan. Oh niki bener nanti. Subhanallah wal terus baca alhamdulillah. Faqala alhamdulillah. Kemudian langsung Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Dengan tiga bisa rezeki. Wa qala Allah Ta'ala yarhamukallah. Terus Allah menjawab setelah Nabi Adam mengucapkan diperintah oleh Allah alhamdulillah, Allah menjawab dengan pujiannya Nabi Adam yarhamukallah. Moga-moga Allah. Kenapa beri yarhamunaka? Kenapa? Kok beli aku mengasih sayang kepadamu? Kok yarhamukallah? Padahal Allah sendiri yang mengucapkan. Maksudnya supaya tahu nama Allah itu ya zat Allah, zatnya ya Allah, asma zatnya itu Allah. Kalau yang mengucapkan yarhamunaka, berarti nanti Nabi Adam belum paham. Makanya yarhamukallah. Paham kan? Nah, ini tauhid. Supaya Nabi Adam karena baru diciptakan, bahwa yang menciptakanmu, yang memberi kasih sayang kepadamu adalah Allah. Aku ini Allah. Dan Allah yarhamukallah. Jadi sampean bakal ada wong wahid yang wahid mengucapkan alhamdulillah, yang dengerin mengucapkan yarhamukallah dan Allah. Coba aja menang baik anak wong Pak please. Terus sampai sing wahid sing masyaallah atau aduh kita ya wis akhirnya dapat penyakit. Coba alhamdulillah dosa pisan. Orang sida kedua ketiga. Terus kedua ketiga berarti penyakit. Sampai orang muji alhamdulillah terus sing ngrakaken ya orang muni yarhamukallah. Ya wis jadi sampean dongakaken karo wong sing wahid, sing wahid alhamdulillah dipahi rezeki. Nah aja sampai pindah telu. Misalnya berjagian alhamdulillah baik sebisa main itu asli molor boleh. Jadi penyakit. Ini kudu paham. Sampean gagian alhamdulillah rezeki tekaran. Dagang laris. Ya sawai beli pangan tikus. Boten. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan itu doa. Muji karo itu. Terus sing ngerokaken ya rahmukallah. Bagi suami istri kamu. Aja tulis bapakku mani-mani wahid. Tahu sepisan ngomong mani-mani wahid. Aja asal mau sing wahid alhamdulillah. Kajian alhamdulillah. Itu tekannya rezeki bahkan 2 3 berarti alamat lu. Faqala alhamdulillah wa qala Allah Ta'ala yarhamukallah. Allah menjawab dengan pujiannya Nabi Adam. Yarhamukallah. Kasih sayang Allah untukmu. Bihadza khalaqtuka ya Adam. Nah, apa alasannya? Karena inilah Allah menciptakan Nabi Adam ini dengan dasar alhamdulillah yarhamukallah. Mujinya Nabi Adam sebagai hamba, mujinya Gusti yang menciptakan untuk memberi kasih sayang terhadap hambanya. Nah, sehingga nyata Allah menciptakan Nabi Adam. Khalaqtuka ya Adam, wahai Adam, aku ciptakanmu ini karena kamu muji aku. Dan setelah kamu muji aku memberi kasih sayang terhadapmu. Faqalatil malaikatu, malaikat berkata, hadhihi kalimatun jalilatun la yambaqi lana an naghfula anha fadammuha lihadza. Kalimah alhamdulillah dengan yarhamukallah
Nah, itu termasuk kalimah yang agung. Kalimah yang sangat agung. Segot apa namanya? Sidah banget. Kalimah yang sangat agung. Yang penting Gusti Allah. Itu kalimat alhamdulillah dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah dan ya Allah. Itu kalimat-kalimat yang agung. Dan ucapan kalimah-kalimah mau itu dianggap kalimah agung, kalimah yang sangat besar. La yambaghi lana an nafula anha. Maka tidak pantas kalau kita sampai lalai, sampai lupa dengan kalimat tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, termasuk yarhamukallah. Sama yarhamukallah. Itu perintah Allah semua. Tiga-tiganya. Nah, fadummuha lihadza. Karena kalimat-kalimat tersebut itu kalimat yang agung, kalimat yang sangat besar, maka malaikat mengumpulkan dari kalimat tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, dua kalimat dikumpulkan. Faqulu tuladhari. Akhirnya malaikat yang jaga aras, nah jaga aras ini mengumpulkan tadi pertama subhanallah sampai tekanin diciptakan Nabi Adam. Karena Anda ciptakannya Nabi Adam terus Wahid ucapkan alhamdulillah, nah dikumpulkan oleh malaikat jadi di satu sambil mikul aras sambil subhanallah walhamdulillah. Seterusnya selamanya apa? Selama bertahun-tahun terus tidak berhenti. Nah subhanallah walhamdulillah tulad dahri selamanya tahun atau terus menerus tidak ada hentinya sambil memikul aras baca subhanallah walhamdulillah dua kalimat itu. Wa sahula alaihi hamlul arsi faqal awal wadamu alaihi ila an ba'asallahu ta'ala Nuhan alaihi salam. Tambah mudah, tambah ringan mikul aras itu. Tambah ringan faqal awal melebihi ringannya melebihi dari pertama. Pertama baca subhanallah, sebelum baca subhanallah merasa ya Allah berat. Setelah diperintah oleh baca subhanallah ringan. Setelah ditekan Nabi Adam terus Wahid baca alhamdulillah dikumpulkan subhanallah alhamdulillah lebih ringan lagi ketimbang dari bacaan pertama subhanallah saja. Wadamu alaihi terus diistiqomahkan sambil memikul sambil subhanallah walhamdulillah subhanallah sampai ila an ba'asallahu ta'ala Nuhan alaihi. Sampai Allah menciptakan Nabi Nuh. Artinya dari keturunan Nabi Adam. Jadi baca subhanallah alhamdulillah subhanallah sampai Allah menciptakan Nabi Nuh. Adam, Idris, Hud, Soleh, Nuh nomor berapa itu? Ila ain ba'asallahu ta'ala Nuhan alaihi salam. Wa kana awwalu man ittakhadhal asnam kaum Nuhin. Kaum Nuhin. Wa kana awwalu man ittakhadhal asnama kaum Nuhin alaihi salam. Pertama orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung adalah pertama itu kaumnya Nabi Nuh. Jadi ada hamba Allah yang pertama menyembah berhala, menyembah patung adalah kaumnya Nabi Nuh. Adalah kaumnya Nabi Nuh. Wa kana awwalu man takhadzal asnama qaum Nuhin alaihi salam. Jadi baca subhanallah walhamdulillah sambil memikul aras itu sampai diciptakan Nabi Nuh. Orang-orang pertama yang menyembah berhala adalah kaumnya Nabi Nuh. Fa aqallahu ta'ala ila Nuhin ya'muru qaumahu ayyaqulu. Karena kaumnya Nabi Nuh ini tidak taat kepada Nabi Nuh, tidak mengikuti kepada Nabi Nuh, akhirnya Allah perintah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kata Allah, paring wahyu Gusti Allah kepada wahai Nuh, ya mula kaummu, perintahlah kaummu untuk membaca atau mengucap la ilaha illallah. Jadi pertama kali yang membaca kalimah la ilaha illallah diperintah oleh Allah adalah Nabi Nuh. Jadi urusan kan jalan-jalan. Subhanallah, malaikat
Beli kuat nyangga atau mikul aras, dibaca subhanallah enten. Nah, baca alhamdulillah, Allah menciptakan Nabi Adam toli wahid jebret, baca alhamdulillah. Dikumpulkan nih malaikat subhanallah walhamdulillah tambah ringan. Nah, terus sampai tekan Nabi Nuh. Nabi Nuh diciptakan kaum Nabi Nuh nyembah berhala. Akhirnya diperintah nih Gusti Allah membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada siapapun atau sesembahan yang disembah kecuali Allah illallah. Makanya kasih tahu nih Nabi Nuh, kaum-kaummu itu pada nyembah pekong apa? Pekong itu ya patung berhala itu. Akhirnya diucapkan oleh Nabi Nuh kepada Allah untuk kaum-kaumnya semua. Nabi Nuh dan kaumnya. Baca la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Sehingga ini untuk dijadikan pegangan thariqah. Berbagai macam thariqah. Kalimat tauhid. La terus wayartu Nuhun alaihi salam atau wayurtu Nuhun alaihi salam. Nabi Nuh diridhoi oleh Allah atau mendapat ridho Allah. Nah, setelah Nabi Nuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kaumnya, faqalal malaikatu hadhihi kalimatun salisatun jalilatun. Kalimat ini dikumpulkan fadammuha ila hattaini, dikumpulkan dirangkai oleh malaikat yang mengkul aras maulah, dikumpulkan jadi satu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 3. Karena Allah perintah Nabi Nuh karo kaumnya si pada nyembah berhala. Nah, dikumpulkan yang malaikat itu. Nah, saya sebutkan bacaan yaqulu tulan tahri. Lamane membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ila an ba'asallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam, sampai diciptakannya Nabi Ibrahim atau diutusnya Nabi Ibrahim. Sampai diutusnya Nabi Ibrahim menjadi utusannya Allah. Mau ya sampai diutusnya Nabi Nuh sampai jadi Rasul. Sama ini juga malaikat yang mengkul aras itu mengucapkan la ilaha subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah sampai diutusnya Nabi Ibrahim menjadi utusannya Allah. Terus, nah, malah bebannya sudah nggak ada beban, tambah ringan. Falamma ba'asahu amaru bil qurbani. Nah, sesudah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membaca la ilaha illallah dengan kaumnya, dikumpulkan oleh malaikat yang mikul aras menjadi bebannya tambah ringan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai diutusnya Nabi Ibrahim. Terus baca enggak berhenti-berhenti. Nah, semasa Allah memerintahkan kurban, alamma ba'atsahu amaruhu bil kurban. Allah memerintahkan mengutus Nabi Ibrahim untuk mengkurban anaknya. Jadi baca malaikat sing jaga aras mau sepikul aras sampai berhenti sampai Nabi Ismail mau dipotong. Berhenti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu sampai Nabi Ibrahim mau jadi dibuat korban atau untuk korban bulan haji. Summa futiya ibnahu bil kabsi. Nah, kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail diganti dengan wedhus kibas. Nah, anaknya Nabi Ibrahim yang mau dipotong enggak udah ditajemin tetap enggak mempan di lehernya Nabi Ismail. Nah, karena emang sengaja Allah buat nguji imannya Nabi Ibrahim dan juga kesabarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, akhirnya dibawain
dari surga namanya wedus kibas. Yang wedus kibas tersebut wedus yang pernah buat korbannya Habil, anaknya Nabi Adam. Nah, dibawa oleh malaikat Jibril, akhirnya tidak jadi Nabi Ismail yang dipotong akhirnya wedus kibas. Makanya sampai sekarang orang disunahkan kurban. Kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad, tapi bisa jadi wajib kalau pas masuk tanggal kurban, ada bulan haji itu pas masuk hari kurban, hari nahar itu tanggal 10. Nah niku lamun sampean mampu selain anggo biaya makan, biaya nyandang cukup dan masih lebih duitnya hukumnya wajib. Sunnah muakkad itu ketika ya kita kurban setiap tahun kurban, sunnah muakkad. Ya. Terus malaikat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, wala ilaha illallah. Faja'alu yaqulu tuladzahri. Dikumpulkan oleh malaikat setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya diganti wedus kibas atau kambing domba itu. Falamma ra'al kabsa qala Allahu akbar. Maka Nabi Ibrahim setelah melihat tadinya anaknya dipotong enggak mempan, nah, datang malaikat Jibril bawa wedus kibas. Karena supaya jangan aneh, Allah itu kan segala-galanya berkuasa. Mengucapkan malaikat Nabi Ibrahim ini Allahu akbar. Nah, itu datangan wedus kibas langsung Allahu akbar. Berarti tidak ada aneh sebab Allah kuasa. Kecuali manusia yang itu kan ada ini keadaan sudah aneh. Itu kan manusia, padahal itu juga semua Allah kuasa Allah. Nah, ini diantar langsung baca Allahu akbar sehingga malaikat yang mikul aras tersebut membaca Allahu akbar juga sehingga dikumpulkan lafaz yang keempat ini lafaz yang keempat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang keempatnya, wallahu akbar. Dikumpulkan oleh malaikat jadi satu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Farohan, saking senangnya, saking gembiranya Nabi Ibrahim sehingga mengucapkan Allahu akbar, Allah Maha Besar. Nah, faqalat faqalatil malaikatu. Kemudian malaikat berkata, hadi kalimatun rabi'atun syarifatun adummuha ila hadhil kalimati salasa. Nah, malaikat mengatakan ini kalimah yang keempat, namanya juga kalimah syarifah, kalimah yang mulia atau sangat mulia. Maka kalimah yang agung, kalimah yang agung, kalimah yang agung, kalimah yang mulia dikumpulkan jadi satu. Jadi tadinya 3 dengan 1 jadi tambah 1 jadi 4. Kayaknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faja'alu yaqulu tuladzahri. Terus diucapkan malaikat 4 itu yang menjaga aras tidak berhenti-berhenti. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Falamma haddasa Jibrailu hadzal haditsa li Rasulillah alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ketika malaikat Jibril cerita kepada dengan lafaz atau kalimat-kalimat yang agung yang mulia ini diceritakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritakan kenapa ta'ajjuban? Qala Nabi, Kanjeng Nabi dawuh tuh dengan ceritanya malaikat Jibril kepada Rasulullah merasa gumun, merasa aneh. Cerita dari awal itu gumun, ta'ajuban, karena ta'ajube, ajib, aneh. Rasulullah mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil azim Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengucapkan Allahu akbar Nabi Ibrahim. Jadi dikumpulkan kalimat mulia, kalimat agung tersebut. Faqala Jibrailu,
atau Jibrilu alaihissalam nuzimmu hadhil kalimatu ila haulail kalimatil arba'ah. Terus malaikat Jibril mengatakan, ini sih yang mengumpulkan malaikat Jibril tekani la haula wala quwwata illa billah. Aku kumpulkan kata malaikat Jibril kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kan la ilaha illallah wallahu akbar itu yang mengumpulkan masih malaikat yang menjaga aras, tapi tekanin la wala haula wala quwwata illa billah itu langsung dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Jadi 4 wala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan malaikat Jibril. Enggak ada pertanyaannya. Masih lanjut kan? Ini cerita ras ciptaannya ras. Jadi ada cerita itu dari bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Haqaiq wa dzikiru anna awwala syai'in khalaqallahu ta'ala al-qalamu sumallahu fa amara qalamu bi ayyaktuba fil lawhi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Disebutkan bahwa pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Pertama kali Allah menciptakan makhluk, qalam itu makhluk sama. Lauh mahfuz ya makhluk, aras ya makhluk, langit bumi ya makhluk. Terus semua makhluk kabeh ciptaan Allah. Nah, pertama Allah menciptakan itu qalam. Qalam mana ini dulu. Ini biji ya sadure langit kan mana. Oh berjejer. Olah kursi, lah kursi ning ngarepe aras. Kursi wis gede nemen karo langit itu masih gede kursi. Aras lebih gede mana? Paling gede aras. Ya berdua sih gede sih ceritanya. Olah kaum. Jadi pertama Allah menciptakan adalah al-qalam. Qalam itu pulpen, alat penulis, pulpen. Ya sekarang penulis yang boleh pulpennya bukan kayak pulpennya ini gini pulpennya sampai kan di sana sih. Pulpen, qalam. Terus setelah pulpen Allah menciptakan loh. Loh itu papan, lauhun mahfudun, papan yang dijaga, makanya lauh mahfud namanya. Ini karena nasib wong kin paketan, takdir wong kin ukian, dinakin oleh rezeki, dinakin mati, dinakin lahiran, dinakin kepleset, dinakin tabrak, dinakin waras, dinakin kuning anak apa ini kan? Kuning lauh mahfud. Dan kok ya bisa digeser, bisa dihapus mana Gusti Allah walaupun karena bisa takdir untuk kodare bisa. Tapi lamun kita hitungannya bisa ngorgakan aras, karena aras bisa gercek berisik dilengahkan ya. Akhirnya ya karena ada jadi yang aras iblis kena hitungannya wong saking mustajabah ini bisa nyentuh aras yang gede ini bisa kesentuh kemericek. Aras itu boleh banyak, ada banyaknya. Coba, ya bakal dikura akal ya orang bisa. Itu cipta di Gusti Allah. Luar biasa banget. Apa? Tadi lauh mahfud. Nah iya, lauhun papan mahfudun kang dijaga, yang terjaga. Jadi lauh mahfud itu papan yang terjaga. Jadi yang itu. Jadi catatannya itu. Jadi nah kok anu nih, pulpennya nyatetnya bang. Si A ini catatannya. Nah kalau rokib atid tadi rokib, mereka rokib mati bagus, atid nanti belesaknya. Nyatetin kan ya, nyatetin yang ingin sampai diikuti. Ya langsung nyambung mana? Tak. Lampung nih lauh mahfud. Nyambung nih lauh mahfud. Fa'amarul qalam bi ayyaktuba fil lawhi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah perintah kepada qalam untuk mencatat di lauh mahfud. Jadi yang mencatat itu qalamnya sendiri. Allah perintah. Bi ayyaktuba fil lawhi ma huwa kainun ila apa yang terjadi. Nah itu sampai tekading tidak kiamat. Nyatet di jalan. Jadi lama-lama itu kawis itu manual maning otomatis. Ya kiki zamannya otomatis ya, mobil otomatis, motor otomatis, segi manual maning. Pas ada maning pada otomatis kabeh. Aja kan untung sih. Ana aja pakai anu ku pintu gerbang yang otomatis semua aja cetek, corok. Itu ada cukup. Udah bisa gawe ini jadi kan. Yang kos sebelah kawis ketibanan kapal nih bagi duit lah kumpul-kumpul. Anjing cerita itu sih. Jadi anak pada cetek.
Nanti kalau bukan itu ya tidak ngoten ya. Nanti ngoten dadi ngene bakana wong bapak apa lah sing mau tet langsung corok. Bakal di mall-mall kan wonten. Sampai ada ngok buka dhewe kan. Ngok buka. Nah, ini apa jadi coba otomatis ya. Apa amarul qalama bi ayyaktuba bil lawhi ma huwa kainu ila yaumil qiyamah, mencatat sampai hari kiamat. Suma khalaqa ma syaa ala hasbil masyiatil azaliyah. Kemudian sesudah Allah menciptakan loh papan, kolam dan loh mahfud, kemudian Allah menciptakan semaunya Allah. Apa yang mau Allah ciptakan? Katakan aras, katakan nur. Nah, Allah terus, jadi tadi Allah menciptakan nur, menciptakan kolam paling awal, kan? Nur Muhammad paling awal Nur Muhammad. Sehingga geni apa itu ya cipratan Nur Muhammad. Kata. Tsummal khalaqal arsy. Setelah Allah menciptakan kolam, terus menciptakan lah mahfud, Allah menciptakan aras. Langit belum diciptakan, langit bumi belum diciptakan. Menciptakan aras. Setelah menciptakan aras, summa khalaqa hamalatal arsy. Terus Allah menciptakan malaikat. Tahu Allah menciptakan malaikat yang menjaga aras. Jadi malaikat belum diciptakan itu. Yang pertama kolam, lauh mahfud, terus menciptakan aras, terus menciptakan yang pikul aras. Summa samawat, terus Allah menciptakan langit itu wal ardi dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Urut-urutnya buat. Summa khalaqal arsya, summa khalaqa hamalatal arsy, summa samawati wal ardu. Sesudah aras diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, langit dan bumi sudah besar kayak itu, berlipat-lipat masih kalah karena aras gede ini. Wa inna ma khalaqal arsya li ajli ibadihi. Allah menciptakan aras ini karena untuk atau karena hambanya. Karena hambanya Allah. Jadi sampean bakal doa mengaras jalurnya. Bakal ibadah mengka'bah. Jadi bakal mulane bakal wong doa lu diperintah dengan Nabi kon delak. Apa mana sampean doa jalur hutan. Bawa lagi mesti ketak-ketak kudu delak diperintah dengan Nabi. Karena niku mungkin jalur doa kiblat emang aras, jalur sholat kiblat emang Ka'bah. Diperintah. Dapaten. Jadi lamun yang bisa ngorgakan aras, niku wis pasti diijabah. Maka wong zikir lagi tujuan aras bisa kepercak, wis pasti diijabah gitu. Loh kayak koten. Jadi bakal jalur doa di sampean kiblat emang aras. Apa bisa ulang nganggo aras boten. Ketepatan mawon ketemunya karo Kanjeng Nabi Mi'raj iku ning aras. Ketemu karo Nabi Musa ning Gunung Tursina. Jadi Gusti Allah ya beri tempat. Kita wajib iman Gusti Allah beri tempat. Tidak boleh kita mempertanyakan apakah Allah di aras walaupun ana ning Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu jadi perluan perdebatan ulama. Nah, niku mutasabihat. Makanya ulama-ulama dinakwili. Kenapa? Karena niku beli kena kita terlalu mendetail. Memang Gusti Allah pertemuan karo Kanjeng Nabi ini aras. Aras ku ini langit jauh ini langit sedure langit lebih masih atuh maneh. Perjalanan kurang 1000 tahun. Perjalanan itu masih jauh. Satu hijab wis hitung 1000 tahun. Arab itu hijab. Manane tahu aras tuh. Sidratul Muntaha juga dulu orang di langit. Malaikat Jibril belum bisa. Enggak sampai tekanin hijab pertama begitu. Dia tekanin Sidratul Muntaha. Beli di langit Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril nganter dari mulai Mekah sampai Baitul Maqdis sampai Mi'raj pas munggah waktu sing ana ning Baitul Maqdis lho. Sampai sing dibicak dengan Kanjeng Nabi, mulane waktunya kewangi. Karena jakan Kanjeng Nabi bahkan ana sebenarnya riwayat rambutnya Kanjeng Nabi nepuk niku ora dadi wangi orang mana sampai kena wangi orang dibanyak wangi mana enggak. Ada Hajar Aswad kan masih minyak wangi kan. Padahal Hajar Aswad di batu surga. Tapi kalah, kan? Hajar, ya temek Hajar Aswad. Ini baik sing injakannya Kanjeng Nabi Mi'raj di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, Masjidil Aqsa.
Nah, setelah Nabi Ibrahim bangun Masjid Mekah, terus renovasi Ka'bah, baru masih zaman Adam mesti dibangun kotak we. Perintah Allah. Terus Nabi Ibrahim dilanjutkan, nah itu baru sing bangun Baitul Maqdis Nabi Yakub. Zaman itu urut cerita Nabi Yakub. Nah niku sing pincakane batu naik muncul aras niku. Ya dari batu ini Baitul Maqdis niku. Niku para nabi kumpul kabeh dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi. Nah niku salat teng Baitul Maqdis. Hormati kanjeng Nabi, ruhe, nah zaman Nabi Adam, walaupun ya pada meninggal, tapi artinya ya ruhe ya jasad ya bakal, itu kan wong soleh, lagi. Sekian mana jam 12, waktu ya sedikit mana. Semua khalaqa hamalatal arsi summa samawati wal ardu. Wa inna ma khalaqal arsa li ajli ibadi. Ya'lamu ila aina yatawajjahuna fi du'aihim. Terakhir. Supaya apa? Allah menciptakan ars ini untuk hambanya agar mengerti bahwa kita menghadap untuk khusus doa. Kita berdoa itu menghadap aras. Ya tawajila aina ya tawajjahuna fi du'ai. Agar hamba-hamba Allah ini kemana kita mau doa ini menghadap? Ya, kiblatnya ke aras. Nah itu. Likailah yatahayyaru fi du'ai, supaya jangan bingung. Terus doa masih bingung. Ya itu karena mau orang mau arah. Doanya penting. Terus doa pikirannya mana-mana, pikirannya konsen yang Gusti Allah. Nah, kita nujunya mengaras. Nah, itu. Supaya apa? Likailah yatahayyaru, agar hamba-hamba ini tidak merasa bingung dapatnya kita berdoa. Jadi tujuan pasti. Kama khalaqal Ka'bah liya'lamu ila aina yatawajjahu fil ibadah. Nah, sama dengan ibadahnya hamba ini diperintah untuk menghadap Ka'bah. Apa kita harus sesuai pas ke Ka'bah? Enggak masalah. Yang penting kita sesuai dengan lingkungan Mekah, Mekah. Nah, semua tanah haram itu dianggap ya Masjidil Haram. Makanya kita nyambut pohon-pohonannya nanti orang haji haram nyambut, apalagi umpama buru hewannya jangan. Ini dinamakan tanah haram, ada batasnya. Nah, kalau sudah ke sana Abu Dhabi besarnya sudah bukan tanah haram lagi. Nah, di Dubai itu bukan tanah haram, sudah itu bukan. Makanya walaupun umpama masjid orang pas tekanin usuret Mekah Ka'bah, ada masalah sih, penting masih Mekah masih Masjidil Haram, bahkan tanah saya ini masih termasuk dianggap kiblat. Intaha man aqalu samar qanti wallahu a'lam bishawab. Ya selesai ceritanya. Nah, nanti masih cerita-cerita penciptaan Allah menciptakan lain-lainnya masih banyak. Ini kolam mahfud, terus aras, langit dan bumi, terus Tidul Muntah. Ya belum di waktu stop. Ya, ini jam 12 istighosah. Ya sekarang tambah kok disambung ini. Jadi tahu. Pam TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.